Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bersama Petualangan Kosong. Jadi bicara yang akan kita discuss tentang seni. Perkenalkan, di hadapan saya ini ada Mas Wahyu, seorang seniman Kabupaten Situbondo. Ya Mas Wahyu. Iya Pak. Seni itu apa sih sebenarnya? Pertanyaannya langsung tentang seni itu apa ya? Iya, jadi kan kalau pengertian nggak dapat, konsep nggak dapat kan. Oh, jadi gitu. jadi yang pertama kali harus diketahui itu sebenarnya kan pengertian seni itu apa. Jadi akhirnya nanti kita bisa tahu tentang konsep. Kalau pengertiannya nggak paham, ini akhirnya konsepnya nggak dapat gitu. Ini harus definitif ya? Nggak harus Nggak harus menurut ya. saya. Oke. Kalau saya melihat seni lebih kepada persoalan alat ucap ya Pak. Jadi saya mengartikan seni itu sebagai salah satu dari sekian banyak alat ucap yang dipakai oleh manusia untuk mengekspresikan segala bentuk pengalaman dan realitas yang dialami oleh seseorang. Dan alat ucap ini berbeda dengan alat ucap keseharian. Jadi saya mengartikan seni itu sebagai satu alat ucap yang unik, yang dimiliki oleh setiap orang melalui media apa saja. Unik, jadi alat ucap yang unik. Jadi kenapa saya katakan unik? Karena pada dasarnya setiap bentuk karya seni itu selalu unik. Jadi apa yang disebut sebagai karya seni bagi saya adalah satu, dia mengandung unsur keunikan. Mengandung unsur keunikan. Jika sesuatu itu tidak unik, jika sesuatu itu bersifat massal, maka itu bukan karya seni. Berarti dia itu punya ciri. Gitu. Iya. Punya karakteristik seperti itu. Dan setiap orang kadang kan begini, bahwa tadi dibilang saya seniman. Pada dasarnya saya percaya bahwa semua orang itu seniman. Iya. Siapapun dia, karena setiap orang pasti punya pengalaman akan keindahan. Biasanya seni kan berbicara tentang keindahan, dan setiap orang pasti punya pengalaman akan keindahan. Dan setiap orang juga punya cara sendiri untuk mengungkapkan rasa indahnya. Ya, terlepas apakah secara teknis itu biasa, atau secara teknis mungkin tidak rumit atau hanya sederhana, tapi semua orang pasti punya pengalaman akan keindahan dan punya cara untuk mengungkapkan pengalamannya akan keindahan itu. Oke, berarti saya nangkapnya itu seni itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang pada orang lain, tetapi dengan cara yang mungkin caranya yang ini ya, beda ya. Yang berbeda ya. Kalau itu lebih kepada output dari seninya ya. Karena kalau bicara seni kan tidak bisa hanya berbicara tentang apa yang dihasilkan oleh seni. Oh, berarti kira-kira setiap seni itu masih bicara makna nggak? Kan ini seni, misalnya saya terkait dengan katakan seni yang tekno ya. Tekno itu kan biasanya dia masih ada meaning, ada makna. Misalnya mawar adalah tanda cinta kasih, ya kan, ada arti gitu ya. Mawar adalah tanda berkabung, misalnya ada arti. Itu gimana itu maksudnya, Mas? Apakah ada meaning, ada arti di setiap seni? Tadi saya bilang bahwa setiap orang punya potensi yang sama dalam mengalami sebuah peristiwa keindahan. Pasti punya pengalaman akan keberindahan. Ketika seseorang mengalami pengalaman akan keindahan ini, maka respon dari orang tersebut itu bermacam-macam. Ada yang menyatakannya dalam bentuk ekspresi artistik yang kemudian kita kenal sebagai karya seni. Ada yang tidak. Bagi orang yang kemudian mengekspresikan lagi pengalaman keindahannya dalam bentuk karya seni, maka di situ meaning itu ada. Apa yang tadi dibilang sebagai makna akan atau pesan itu ada. Tapi ada juga orang yang mengalami sebuah pengalaman keindahan, respon dia ya cukup hanya sebatas dia kagum, dia terpesona, begitu aja. Contoh misal ada seseorang yang kagum dengan matahari terbenam misalkan. Wah, bagus sekali ya, indah sekali. Sudah hanya berhenti itu. Tapi ada orang lain yang melihat itu, wah indah sekali lah,
indah sekali senja ini indah sekali, matahari terbenam itu punya pengalaman keindahan yang mempengaruhi persepsi dan pikiran dia. Ia kemudian mencoba untuk menerjemahkan pengalaman keindahan yang dia alami itu dalam bentuk yang lain. Misalkan dia menulis lagu tentang matahari terbenam, misalkan dia menulis puisi tentang senja, misalkan dia membuat sebuah lukisan tentang matahari atau bermacam-macam berdasarkan apa yang dia alami. Nah, ketika pengalaman keindahan ini menjawantah dalam bentuk karya seni, maka di situ ada pesan. Gitu. Tapi ada juga orang yang sebatas, oh bunganya bagus ya. Gitu. Dia cukup hanya mengagumi itu saja. Nah, dan bagi saya itu adalah peristiwa seni. Peristiwa seni ya? Peristiwa seni. Kekaguman itu ya? Iya, orang terpesona, dia peristiwa seni. Berarti berbeda dengan saya gitu. Konsepnya gitu. beda, gini Mas. Iya. Kalau saya kan ada seorang ahli yang bernama Martin Heidegger. Martin Heidegger, sosial postmodern ya. Martin Heidegger itu masuk kontemporer. Kontemporer ya. Masuk kontemporer seperti. Nah, Martin Heidegger itu dia menyampaikan bahwa tinggalkan meaning. Dia meninggalkan meaning. Jadi ya apa adanya, seni itu ya sudah sesuatu yang apa adanya. Tidak ada meaning lagi di dalamnya, nggak ada makna lagi. Contohnya tadi mawar ya. Nah, Martin Heidegger nyampein seperti gini. Oh, bukan Martin Heidegger, ini contoh ya, contoh saya. Mawar adalah mawar. Dia tidak punya sebab, dia tidak punya tujuan. Seandainya mawar berkembang, ya karena memang mawar berkembang. Mawar tidak menyambut pagi hari kita. Karena mawar adalah mawar. Jadi kan ada meaning ya. Iya, betul. Di dalam term postmodernitas itu memang cukup jamak kita temukan ya pengertian-pengertian yang sifatnya tadi seperti yang dicontohkan Martin Heidegger tentang tidak ada makna dalam sebuah pengalaman estetik apapun, itu tidak ada makna. Ini kan sama halnya juga misalkan di dalam sastra matinya pengarang kan. Matinya pengarang. Kemudian ya di dalam postmodern kadang ada banyak hal yang dimatikan gitu. Yang sesuatu kemudian seakan-akan tidak punya meaning, tidak punya makna, sesuatu itu dibiarkan menjadi dirinya sendiri gitu. Dan saya rasa bahwa meaningless is a meaning. Mungkin ini ketidakberartian itu ini adalah mirip seperti Nietzsche sendiri gitu kan. Ini mirip-mirip seperti postmodern Nietzsche sendiri kan sebetulnya berakar dari Nietzschean ya. Iya. Bagi saya ketidakberartian itu adalah arti itu sendiri. Jadi kalau dalam term seni postmodernitas itu memang berbeda dengan term seni modern atau mungkin seni-seni yang lain. Apalagi misal kalau kita mengambil term pengertian seni dalam kacamata seorang Marxis misalkan. Itu atau seorang sosialis. Itu pasti berbeda bahwa seni harus punya nilai guna, harus punya nilai sosial, harus punya fungsi sosial. Seni harus berbicara tentang banyak hal di masyarakat. Seni tidak boleh menjadi dirinya sendiri gitu. Kita pernah dengar dulu pertentangan antara kubu seniman yang seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Satu ini katakanlah kubu yang lebih sosialis, kemudian kelompok liberal seni adalah seni. Lalu ada kelompok postmodern mengatakan itu semua nonsen. Itu semua nonsen gitu. Nah, nonsen sendiri ya sense, gitu. Ketidakberartian ya arti. Gitu. Artinya kalau saya lebih artinya ada ya. Artinya kan ada. Kalau kan nggak bisa kita berpikir dari suatu ketiadaan ya, sesuatu yang betul. Kita pikirkan, kalaupun ketiadaan itu bisa kita pikirkan ya berarti ketiadaan itu sudah menjadi something. Betul ya. Jadi itu maksudnya ya. Nah ini yang meaning Mas ya. Yang kedua tadi terkait dengan kekaguman ya. Nah kalau saya Mas ya, kagum itu membuat kita merasa bodoh. Jadi kalau misalnya kita didera kekaguman ya, akhirnya kita ini kan nggak tahu apa-apa, kagumnya, merasa kita nggak tahu apa-apa ya. Nah, kita itu didera. Kalau bagi saya kekaguman itu membuat saya didera kebodohan. Ya. Hanya problemnya sekarang, dulu ketika yang ada itu ada di pikiran, itu dulu. Betul. Nah, tapi sekarang ketika yang ada itu sudah ada pada internet, itu sekarang.
Jadi orang itu sekarang mau mencari kekaguman itu sudah susah ya, kalau sekarang. Kenapa? Karena dia tinggal klik apa yang dia inginkan, maka semuanya ada. Bahkan sekarang itu boleh dibilang cinta pun bukan misteri. Ya, karena cinta itu sudah bisa, meaning cinta itu kita tinggal klik apa sih cinta langsung keluar ya. Kalau dulu kan enggak, yang ada itu semua ada pada pikiran. Gimana ini Mas Wahyu? Kalau sekarang saya terus terang saja, untuk mencari kekaguman itu saya susah dapatnya. Ya, oke. Saya tadi bilang bahwa seni adalah alat ucap yang unik. Pertama, kenapa dia unik? Karena pada dasarnya pengalaman akan rasa seni, pengalaman akan keindahan, dan pengalaman dalam mengekspresikan keindahan, setiap orang mempunyai ciri dan keunikan masing-masing. Dan itu bisa jadi di luar nalar. Metafisik? Tidak metafisik. Katanya Tidak di luar logika atau? Iya, di luar begini. Di luar pikiran. Kalau kita bicara tentang seni modern, Sebentar, di luar pikiran itu maksudnya stimung itu suasana hati. Bisa jadi itu. Makanya kadang seni itu kan bisa jadi sebuah pengalaman akan kesenian itu bisa tadi di luar nalar. Apa yang dianggap sebagai orang merasa takjub, seketika itu juga dia merasa bodoh. Artinya instrumen pengetahuan yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya ketika dia bertemu dengan sesuatu yang mengagumkan itu. Iya. Jadi instrumen nalarnya itu nggak cukup untuk menerjemahkan, misalkan bagaimana satu benih itu tumbuh menjadi tunas tumbuh menjadi batang tumbuh menjadi bunga mungkin tumbuh menjadi buah. Itu tidak cukup instrumen pengetahuannya untuk menerjemahkan perjalanan benih menjadi buah gitu. Iya. Dan dia kagum dengan realitas itu. Artinya makanya di dalam dan itu dijawab oleh seni. Makanya saya bilang itu alat ucap, seni adalah alat ucap yang unik karena manusia bisa mengartikulasikan pengalaman realitas yang dia alaminya melalui nalar dengan ilmu pengetahuan, dengan riset dan segala macam. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh itu. Instrumen nalarnya nggak cukup. Iya. Maka contoh misalkan saya ambil contoh satu bentuk ekspresi yang menurut saya ini ekspresi estetik, tari Darwisi. Tari Darwisi ini diciptakan oleh Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi membuat tari Darwisi, tari yang berputar itu. Tari yang berputar yang dia membuat tarian semacam itu bukan untuk tujuan estetik, bukan untuk tujuan seni. Tari Turki deh. Ya, itu kan Darwisi. Iya. Bukan untuk tujuan kesenian, bukan untuk tujuan sesuatu yang sifatnya performan, bukan. Tapi karena bukan estetik, bukan ya. Bukan untuk tujuan estetik, tapi ada nilai estetik di situ, ada nilai keindahan di dalam tarian itu. Rumi membuatnya karena untuk menerjemahkan bahwa dia merasa instrumen pengetahuan yang dia miliki tidak cukup untuk mewakili rasa cintanya kepada Tuhan yang dia cintai. Jadi instrumen pengetahuannya nggak cukup untuk menyatakan kecintaannya pada zat yang maha tinggi, katakanlah begitu. Dan dia menemukannya dalam bentuk tarian seperti itu. Jadi merasa terwakili bahwa itu yang bisa mewakili perasaan kekaguman dia tentang kemahatinggian Tuhan. Bukan dengan melakukan itu kita sampai pada Tuhan, bukan. Orang tarian itu bisa ditiru. Iya. Di Indonesia kan banyak sekarang beberapa, misalkan di beberapa acara-acara keagamaan di YouTube kita pernah lihat ada tarian-tarian seperti itu. Cuma pertanyaannya, apakah pengalaman keindahannya sama halnya seperti ketika para Darwisi itu memainkan? Karena bisa jadi kan mereka menari secara bentuk mungkin sama, secara formasi koreografi sama, tapi secara terutama kepada pelakunya, apakah pelakunya juga mengalami perasaan kebertuhanan yang sama dengan melakukan itu? Atau boleh jadi ia melakukan itu karena uang misal, karena dia dibayar untuk melakukan itu. Secara substantif sudah berbeda. Ini kenapa saya bilang bahwa pekerja seni itu banyak, tapi seniman itu sedikit. Berarti yang memang bukan untuk mencari nafkah ya. Apakah seni disebut sebagai seniman itu
karya-karya seninya digunakan untuk mencari nafkah, ataukah dia kan idealis gitu ya? Dia memang perkara nanti ternyata karya seni dihargai mahal oleh orang, ya nggak tahu. Pokok saya membuat sebuah karya. Kalau untuk sesuatu yang sifatnya dia berorientasi apa, saya tidak persis tahu. Tapi ada banyak yang mengatakan kalau ingin menjadi seniman jangan mencari uang. Gitu. Tapi saya pikir kan tidak bisa begitu juga. Tidak bisa begitu juga. Artinya tidak ada salahnya kok orang itu menjual karya-karya seni yang dia produksi apa-apa. Itu tidak keliru. Itu tidak keliru. Jadi persoalan mahal dan murah itu saya rasa persoalan relatif. Tapi ketika ada orang atau pelaku kreatif yang kemudian dia membuat benda-benda seni hanya untuk semata tujuan-tujuan komersial, tujuan-tujuan kapital, nah otomatis nilai keindahan yang ada di dalamnya itu berbeda dengan orang yang memang dia berkarya tulus. Nah, bukan biasanya itu. Kalau yang nilainya komersil itu ya biasanya langsung dalam jumlah banyak. Industrialisasi masif. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang dibuat secara masif, secara nilai, secara kapital pasti lebih rendah dengan yang hanya satu. Betul. Limited, yang unik, limited berarti ada lebih dari satu. Kalau limited itu yang unik, yang apalagi yang otentik. Contoh misalkan sebuah lukisan yang unik dengan lukisan yang repro. Misalkan ini ada lukisan dari seorang pelukis terkenal A, misalkan. Dia punya karya yang otentik dan dia hanya membuat satu itu. Kemudian ada pelukis lain misalkan membuat repro dari itu. Misalkan kayak lukisan Mona Lisa, di mana-mana kan kita sering temui repro lukisan Mona Lisa. Saya Mona Lisa itu menariknya dari sudut mana senyumnya bisa berbeda. Ini kan itu kan narasi yang dibuat oleh banyak kurator lah. Ada banyak tafsir lah tentang Mona Lisa itu. Tapi ketika pembuat Mona Lisa ini dia hanya membuat satu itu dari tangannya. Satu itu. Nah, kemudian ada banyak sekali repro dari lukisan Mona Lisa. Kalau kita bicara kapital, repronya pasti lebih murah dibandingkan lukisan aslinya. Yang asli nggak dijual. Ya repronya dijual. Gitu. Makanya secara nilai kan otomatis lebih tinggi dari itu. Kemudian dari sini kita tahu bahwa terlepas apapun yang menjadi motif seniman dalam berkarya, bahwa saya percaya bahwa hal pertama yang mendasari seseorang seniman itu berkarya, pertama bukan uang, bukan sesuatu yang sifatnya material, tapi lebih banyak bersifat imaterial. Apakah itu rasa batin yang dia alami, kepuasan ya? Kepuasan gimana? Bisa juga ketidakpuasan. Oh gitu, ketidakpuasan. Jadi misal akhirnya jadi puas, melampiaskan ketidakpuasan untuk mencapai kepuasan. Itu yang saya tadi bilang alat ucap. Contoh semisal saya lupa namanya. Misal ada seorang seniman yang hidupnya tertindas karena dia hidup pada masa di mana rezim itu sangat sangat mengekang kreativitas. Dia tidak puas dengan kondisi itu. Satu-satu yang bisa diselamatkan ya. Satu-satunya jalan bagaimana cara ia bisa menyatakan ketidakpuasannya dengan sekian banyak tekanan yang dia alami itu, ya dia membuat karya, entah itu lukisan, entah itu lagu, entah apa saja, di mana dia merasa bahwa apa yang dia ungkapkan itu keluar. Nah, ini gini lagi Mas. Kira-kira bener nggak jika suatu daerah itu tingkat nyeni dari masyarakatnya tinggi, menunjukkan bahwa wilayah itu budayanya tinggi? Seni itu hanya salah satu aspek kecil di dalam kebudayaan. Jadi kalau kita kan kadang selalu menyamaratakan bahwa seni itu budaya, gitu. Padahal tidak, karena kalau bicara kebudayaan kan banyak aspek di dalam kehidupan. Cara orang hidup itu juga. Misalnya gini budaya. Dengan banyaknya seniman gitu saya menunjukkan bahwa wilayah itu intelektualitasnya tinggi. Contoh misalnya saya ngambil contoh saja Athena gitu. Nah, Athena ini kan patung, terus dia seninya itu benar-benar natural, artinya buat patung pun telanjang. Dan kalau sekarang kan saru ya. Ya,
itu kalau kalau merujuk kepada masa-masa semacam itu, sebetulnya seniman-seniman pada masa itu mereka punya reason kenapa melakukan itu, bahwa ketelanjangan itu adalah reason mereka gitu. Jadi sesuatu yang tidak mereka tutup-tutupi, bahwa ini setiap zaman itu punya kaidah-kaidah estetika sendiri. Oh gitu ya. Nah, kalau sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah tingkat peradaban sebuah bangsa semakin banyak senimannya, itu tingkat peradabannya semakin tinggi? Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi kita bedah seperti ini. Kenapa Athena bisa seperti itu? Kita lihat bahwa tingkat intelektualitas masyarakat Athena sudah maju, tingkat pengetahuannya juga maju. Jadi seni juga bagian dari pengetahuan kan sebetulnya. Karena apa? Ada kerja intelek di dalam proses berkesenian. Jadi semakin tinggi peradaban sebuah masyarakat, biasanya tingkat keseniannya juga semakin tinggi. Karena gitu itu ya. berhubungan dengan Tadi indikator itu ya. Indikator. Contoh misalkan kayak begini. Kenapa negara-negara maju misalkan sekarang saat ini, mereka juga mempunyai penemuan-penemuan di bidang seni yang juga maju. Mungkin arsitek ya. Diiringi dengan majunya ilmu pengetahuan yang juga mereka miliki. Contoh misalkan, anggap misalkan kita ambil Amerika sebagai contoh, prototipe lah sebagai negara yang maju. Amerika dikenal sebagai negara yang tingkat kemajuan di dunia, misalkan di dunia elektro ya, dunia teknik ya, dunia teknologinya itu maju. Maka senimannya pun beriringan. Ya, sains dan teknologi ya. Betul. Semakin maju tingkat sainsnya, di unsur keseniannya pun mereka juga menggunakan teknologi-teknologi, perangkat-perangkat sains, perangkat-perangkat elektronik untuk menghasilkan karya seni. Biasanya laser misalkan. Dia tambah pikirannya nyeleneh-nyeleneh. Iya. Gitu. Karena apa? Ruang eksperimentasinya itu bertambah. Kalau di kita kan tidak. Misalkan kayak begini. Contoh misalkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia dulunya adalah masyarakat agraris, ya kan? Masyarakat agraris. Pelukis yang terkenal pada waktu itu siapa? Raden Saleh. Corak lukisan Raden Saleh itu apa? Indimoy. Pemandangan yang indah, petani. Kalau pelukis sekarang masih melukis seperti itu, ya diketawain lah. Iya, maksudnya, ada 2 gunung gitu ya. Maksudnya diketawain dalam arti realitas zamannya sudah berubah gitu. Tapi tetap lah ya, pelukis-pelukis waktu saya kecil ya deh, itu melukis itu bahwa lukisan itu adalah 2 gunung. 2 gunung dengan jalan ada matahari, ada sawah gitu ya. Itu yang kadang sampai sekarang kadang saya kalau bertemu dengan teman-teman pelukis itu kan sering sesekali lah anak SD itu diajari jangan cuma menggambar gunung, karena sejak SD pasti diajari menggambar gunung seperti itu, ada 2 gunung dengan 1 jalan. Pemandangan. Gambar pemandangan ya. Saya pernah itu coba gambarkan pemandangan, pasti rata-rata 2 gunung itu keluar ya. Padahal ini kan pemandangan. Ya, betul. Ini pemandangan gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah berubah. Kalau zaman saya masih SD seperti itu. Nah, ini yang tadi bahwa tapi biasanya seni itu juga dia berkorelasi dengan bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat berkembang. Semakin tingkat pengetahuan masyarakat itu berkembang, biasanya seninya juga makin bermacam-macam. Kalau tingkat pengetahuan masyarakatnya ya segitu-gitu ya, kira-kira apresiasi seninya gitu. Budaya itu menghalangi seni nggak? Menghalangi apresiasi kebebasan seni nggak kira-kira? Saya melihatnya begini, aspek budaya itu banyak. Kalau kita bicara kebudayaan, seperti halnya kita berbicara sebuah lahan tanah, di mana di lahan tanah ini ada berbagai macam banyak benih, di mana benih-benih itu adalah aspek kebudayaan, salah satunya seni. Jika lahan ini subur, jika lahan ini memungkinkan benih-benih itu tumbuh dengan baik, maka semua akan jadi lahan yang subur, tanamannya subur-subur. Tapi kalau aspek-aspek ini tumbuhnya itu enggak, pengetahuan masyarakatnya tidak berkembang, keyakinan masyarakatnya tidak berkembang, teknologi masyarakatnya juga tidak berkembang, maka akan berpengaruh pada aspek-aspek yang lain. Seperti itu. Itu budaya, oke Mas. Kira-kira kepercayaan, ya, kepercayaan, agama dan lain sebagainya membatasi seni nggak? Kebebasan dalam arti kebebasan seorang senimannya untuk menyampaikan gitu.
kedua-duanya berbicara tentang nilai. Iya. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang agama itu kan, kalau saya mengartikan agama itu kan sesuatu yang diyakini oleh seseorang, dan sesuatu yang diyakini oleh seseorang itu bisa macam-macam. Kalau orang yakin bahwa uang Tuhannya, maka agama Tuhannya gitu. Walaupun secara formal dia mengaku beragama A gitu. Tapi secara iman dia meyakini bahwa tanpa uang habislah segala-galanya. Berarti dia kan mengimani uang sebagai keyakinan diri, agamanya adalah uang. Nah, kalau berbicara agama dalam term yang formal ya, yang artinya yang seperti kita tidak bicara agama dalam arti kepercayaan individu. Kalau misalnya kepercayaan individu ya sudah, itu sudah yang kita percaya ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Ya, agama yang general. Normatif ya, agama yang normatif yang kita kenal, yang kita bahkan kenal saat ini. Kadang-kala ada mungkin dibumbui sama mitos-mitos tertentu gitu. Ya, itu yang kita bicarakan. Ya, oke. Jadi saya percaya begini, bahwa dua-duanya itu berbicara tentang nilai. Misalkan agama selalu berbicara tentang nilai, apa itu etika, apa yang baik dan apa yang tidak. Makanya kenapa standar norma itu berawal dari banyak diambil dari sumber-sumber keagamaan, sumber norma. Jadi tata norma kehidupan masyarakat, apa yang baik dan tidak baik bagi masyarakat itu, kalau kita kenal susila ya, norma susila itu diambilkan dari agama. Di seni berbicara tentang apa yang indah dan apa yang tidak indah. Gitu. Nah, saya percaya bahwa kalau seni dijadikan sebagai dasar bertindak dari sekian banyak aspek kehidupan masyarakat, saya rasa bahwa benar kok, sampai juga kok ke tujuan yang disebut sebagai penghambaan. Itu pasti sampai. Artinya begini, di dalam sebuah keindahan pasti ada kebaikan. Di dalam sebuah keindahan itu pasti ada kebaikan. Hanya kan persoalannya kita tidak punya sebuah formulasi norma yang bisa mengatakan secara baku apa yang indah. Nah, standar indah itu siapa yang menentukan? Itu. Ya kan? Maksud saya itu standar itu. Indah yang menentukan standar indah itu siapa? Iya, kan itu. Tapi saya percaya. Apakah subjektif? Atau kadang-kadang penentuan ini indah atau indah ya kelompok juga menentukan. Iya, gitu. Makanya gini, saya percaya bahwa sebuah pengalaman akan keindahan itu pasti berisi kebaikan. Saya ambil contoh gini, contoh tadi kayak matahari terbenam. Siapa sih yang tidak, semua orang lah harus jujur kita katakan, siapa yang tidak takjub sama misalkan di pantai kita melihat matahari terbenam? Siapa yang nggak kagum dengan peristiwa alam itu? Itu kan peristiwa keindahan. Nah, tingkat kekaguman orang terhadap peristiwa itu akan mengantarkan dia kepada siapa yang membuat itu. Ini yang saya bilang bahwa di dalam keindahan itu pasti ada kebaikan. Tapi kalau misalkan kita mengatakan indah tentang sesuatu, misalkan cangkir ini indah, objek ya, apakah ada kebaikan di dalam dirinya? Bisa jadi ada, karena pengalaman keindahan yang sublim, ya, pengalaman keindahan yang sublim, yang betul-betul indah, itu pasti membawa kepada kebaikan. Jadi kalau mau bicara misalkan, bisa jadi seorang seniman yang ateis yang tidak menganut satu agama tertentu, ketika dia berada pada sebuah pengalaman akan keindahan, dia akan sampai pada realitas tauhid. Akan sampai pada itu, walaupun kesaksiannya mungkin berbeda dengan kita. Mungkin kalau kita kan kesaksian, kita bersaksi dulu, mengimani dulu, baru kemudian membuktikan bentuk segala bentuk ciptaan. Bisa jadi orang seperti halnya di dalam ilmu, bisa jadi seorang ilmuwan yang ateis dengan instrumen pengetahuannya meneliti berbagai macam hal, dia sampai pada pengertian, oh ternyata alam semesta ini tidak dibuat secara acak, secara kebetulan. Ternyata ada yang mengatur. Dan itu kesaksian. Dan itu. Nah, apakah agama itu membatasi? Ya, iya persoalannya karena tadi sumber norma yang kita pakai saat ini banyak bersumber dari keagamaan. Sementara wilayah kesenian itu sangat luas. Kalau saya Mas ya, kita balik basic ke etimologi ya, pengertian awal ya. Kata A itu kan dalam Sanskerta itu artinya tidak. A itu artinya tidak. Gama itu artinya kacau.
agama berarti tidak kacau. Oh, jadi masyarakat ini dengan memiliki agama maka mereka tidak kacau. Sama tadi Mas Wahyu bilang susila ya. Kata susila ini kan etika ya. Susila berarti tidak beretika ya. Sama ya. Nah, lalu saya ingat nih ada Empu Wekike itu bawa sebuah kata ya, sebuah aksara dari India ke tempat kita. Anacaraka itu. Itu ternyata saya pernah baca ya, artinya itu ya, itu kan tidak, artinya tidak ada. Nah itu ada. Jadi yang tidak ada ini ada, yang ada ini tidak ada. Coroko, antara yang ada dan tiada ini berkecamuk antara satu dan lainnya. Kalau bahasa Cina mungkin yin dan yang, dia bercoroko ya. Lalu modo-podongo. Nah kita ini nanti akan menjadi bangkai. Lalu podo joyonyo ya. Entah kapan di saat semua ini akan berjaya. Ya. Jadi kalau saya lihat justru Latin ya, lalu bahasa-bahasa katakan bahasa-bahasa Latin, lalu angka-angka lainnya ya, selain India ya, mereka nggak ada arti, nggak ada meaning. Gitu. Nah kita itu sekarang kan ya karena mungkin kolonialisme ya, sehingga nilai-nilai itu, meaning-meaning itu hilang gitu loh. Padahal menarik loh itu. Itu kan ada sebuah seni di dalamnya untuk menciptakan itu. Nah ini kayaknya waktunya terbatas ya. Kita lanjut lagi nanti bahas tentang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bincang kosong ini ya. Ini semua adalah omong kosong. Kita tidak mewakili lembaga apapun dan ini murni dari pikiran kita sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.